UJF Next Gen presents Peace at Home for Stars Club. Woo! Halo teman-teman semua, welcome everyone. Hari ini adalah Feast at Home for Stars Club yang perdana. Jadi kita tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Finally ya, kita ada Feast at Home untuk Stars Club, untuk teman-teman semua dari grade 4 until grade 6. And untuk bulan ini kita mempunyai satu tema yang luar biasa, yaitu Lifesaver. Makanya dari itu kakak-kakak ini pakai baju navy nih, seperti pelaut, karena seperti ibaratnya kita ada di sebuah laut, terus kalau kita mau tenggelam, we cannot help ourselves. Itu biasanya kita akan dilemparin sebuah kayak pelampung gitu ya, it's a lifesaver. So seperti itu juga Tuhan Yesus, we cannot save ourselves, we need a savior. Dan Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini to save you and me, to save the world. So let's celebrate His great love. Mari kita panggilkan tim pujian. Hai teman-teman, welcome to Feast at Home for Stars Club. Kali ini Stars Club-nya ditemenin oleh Kakak Silvi, Kakak Tata, dan Kakak Tito. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu untuk memulai Feast at Home pada hari ini. Yuk, mari kita tenangkan hati kita. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih buat berkat-Mu sepanjang malam tadi. Sekarang kami mau merasakan kasih-Mu, mau bernyanyi buat Engkau Tuhan. Dan kami ingin sekali melompat buat Engkau Tuhan, merayakan kebangkitan-Mu. Tuhan, berkati kami sepanjang Feast at Home for Stars Club hari ini. Kami siap untuk mendengarkan Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sekarang teman-teman kita mau nyanyi-nyanyi bareng. Kita mau rayakan kebangkitan Tuhan kita. Yeay, He is risen. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita telah bangkit, betul? Nah sekarang kita mau nyanyi lagi karena Dia sudah bangkit dan He is risen. Come on, clap your hands. Woo! Say, risen. Risen, He's risen, forever glorified. Risen, He's risen, King Jesus is alive. Hallelujah. 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 Grave, where are you now? You've been overbound. Death, where is your sting? Conquered by the King. Resurrected one. Shining like the sun. Breaking through the fear. Victory is here. Victory is here. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Jesus be lifted higher. We serve a risen Savior. Risen, He's risen, forever glorified. Risen, He's risen, King Jesus, Hallelujah. 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 Sekali lagi. Hallelujah. Hallelujah. Yay, He has risen. Nah, teman-teman, sekarang kita mau bernyanyi untuk Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau worship. Karena salib Tuhan itu sungguh luar biasa, memenangkan kita, membangkitkan kita kembali. And now let's just worship. Kita mau nyanyikan karena salib Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup.
Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami sekarang mau mendengarkan firman-Mu, mendengarkan perkataan-Mu, biar kakak yang membawa firman bisa mengantarkan firman buat kami, dan kami bisa mendengarkannya dengan baik, kami bisa mengikuti Feast at Home for Stars Club dengan baik juga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai teman-teman, welcome to Feast at Home for Stars Club. Yeay, senang banget ya akhirnya kita bisa ketemu di sini. Dan balik lagi sama aku, Kakak Ariel. Aku mau nanya dong, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik, kalian sehat-sehat dan happy-happy ya. Amin. Nah, memasuki bulan yang baru berarti kita punya tema baru, yaitu Life Saver. Dengan talk pertama kita di bulan ini adalah We Need a Savior. Tapi sebelum kita lebih lanjut lagi dalam firman Tuhan, kita siapin Alkitab yuk, kita ambil bareng-bareng. Dan aku juga ambil nih Alkitabnya. Dah, mari kita sekarang angkat Alkitab ini dan nyanyikan bersama. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Langsung aja kita buka dengan ayat hafalan kita di bulan ini. Kita baca bareng-bareng ya dari Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Sekali lagi dari Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Nah, minggu lalu kita kan baru aja merayakan Paskah, di mana kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk kita. Dan pada akhirnya dia bangkit untuk mengalahkan dosa dan kematian. Berarti Yesus adalah Tuhan dan ia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Seperti tertulis di Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, berarti kita tuh harus bersyukur banget guys, karena Tuhan Yesus udah datang ke dunia buat menyelamatkan kita. Tapi, kenapa sih kita membutuhkan penyelamatan? Itu ada di ayat yang kita akan baca setelah ini dari Roma 3 ayat 23 sampai 24. Kita baca bareng ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi, Yesus adalah penyelamat kita, Savior of the sinners, karena kita semua adalah pendosa. Dan hal-hal itu kadang sering kita lakukan setiap harinya tanpa kita sadari loh guys. Mulai dari hal-hal kecil, kita berdosa karena kita suka gak bersyukur dengan apa yang kita punya atau dengan yang ada. Kita suka gak nurut orang tua, gak denger-dengeran, atau kita suka kadang berbohong. Kita suka berantem dengan kakak atau adik kita, atau kadang kita juga suka tidak menghargai orang di sekitar kita, dan atau kadang bahkan paling sering kita suka males-malesan belajar, suka males-malesan ikut misa gitu, atau ikut ke gereja gitu. Nah, kalian nyadar gak sih teman-teman bahwa hal-hal ini tuh tanpa kita sadari suka kita lakuin. Aku pun juga kadang suka gitu. Jadi kayak padahal kita tahu saat kita melakukan dosa tuh kita telah menyakiti hati Tuhan.
oleh karena itu kita membutuhkan penyelamat untuk menembus setiap dosa kita. Jadi biar kita ingat gitu, Tuhan ampuni kita gitu. Kita membutuhkan Tuhan selalu. Nah, ngomong-ngomong soal males-malesan, ngomongin soal gak nurut atau gak denger-dengeran, aku juga punya cerita loh teman-teman. Pada penasaran gak? Jadi aku itu kan pernah seumur kalian ya, pas kelas 4 sampai kelas 6 SD gitu. Jadi dulu pas aku umur segitu, biasanya setiap hari Sabtu, keseringan lah, walaupun gak selalu, tapi di hari Sabtu tuh teman-teman aku suka merayakan ulang tahunnya. Dan biasanya mereka ngerayain ulang tahun di mall. Karena kan hari Senin sampai hari Jumat udah sekolah, jadi Sabtu kosong, jadi ngerayain ulang tahun. Tapi sering banget tuh aku gak bisa datang karena aku harus pergi ikut kayak ke Stars Club gitu untuk belajar firman Tuhan. Dan biasanya aku pergi dengan kakak-kakakku dan dianterin orang tua dengan mama papaku gitu. Jadi dulu kalau aku lagi ngalamin gitu, aku misalnya lagi ada tabrakan nih, ada Stars Club tapi ada juga ulang tahun temen aku. Kadang tuh aku jadi suka males-malesan pergi ke Stars Club karena kan aku mikir aku juga pengen sekali-sekali datang ke ulang tahun temanku gitu. Kayaknya kan asik ya, boleh main, bisa ulang tahun bareng, tiup lilin, makan-makan bareng gitu. Jadi aku ngebayangin tuh bisa main-main gitu. Tapi karena aku harus ke Stars Club, jadi aku nggak bisa datang ke ulang tahun temen aku. Dan itu sering terjadi. Sampai jadi kadang itu aku suka punya respon, kalau dulu ya aku suka sampai ngambek, bahkan kadang suka sampai nangis-nangis gitu. Dan ada satu waktu dimana yang ulang tahun tuh temen deket aku, jadi aku tuh ya mencoba lagi untuk minta ke mama papa, boleh nggak aku ikut pergi ke ulang tahun temen aku gitu. Berarti kan aku nggak ikut Stars Club, kayak ke Stars Clubnya gitu. Nah waktu itu ya mungkin karena aku udah nangis-nangis atau udah ngambek gitu, aku juga udah lupa persisnya, tapi ya pada akhirnya aku dibolehin sama mama papaku untuk pergi ke ulang tahun temanku. Dan akhirnya setelah aku datang ke ulang tahun temanku ini, setelah udah pulang gitu, udah lewat harinya, aku menyadari bahwa aku happy. Oh ya, happy ya, akhirnya aku bisa juga datang ke ulang tahun temen aku gitu. Cuman ternyata happy yang aku rasa itu kayak rasanya happy sementara aja gitu. Kayak beda dengan apa yang aku rasakan saat aku datang ke Stars Club. Karena kan kalau aku datang ke Stars Club gitu kan ketemu teman-teman seiman, terus aku belajar firman Tuhan. Jadi setelah pulang dari kayak ke Stars Club itu, aku rasakan adalah kayak ada sukacita dan ada damai yang beda yang aku rasain sama kalau misalnya aku datang ulang tahun temen ya happy, tapi ya gitu doang, kayak happy biasa. Jadi waktu itu setelah aku sudah melalui itu, kan walau pas belum dibolehin datang ke ulang tahun teman, mungkin aku nggak ngerti ya, makanya aku sampai ngambek dan lain-lain. Cuma setelah aku datang ke ulang tahun teman dan aku merasakan sendiri, ternyata aku baru nyadar kayak oh iya ya, ternyata emang beda yang dirasain pas aku datang ke Stars Club ataupun ke ulang tahun. Jadi setelah itu aku malah jadi malu sendiri, aku malu ke Tuhan, malah kayak aduh Tuhan maafin aku ya, waktu itu aku males-malesan datang ke Stars Club untuk belajar firman Tuhan. Aku mikirnya waktu itu pengennya seneng-seneng doang sama teman-teman, padahal emang beda yang aku dapetin gitu. Karena kan kalau ke Stars Club kita belajar tentang firman Tuhan, kita mengenal lebih lagi gitu ya. Jadi setelah kejadian itu ya aku belajar untuk lebih taat gitu, untuk lebih taat datang ke Stars Club gitu. Kalau misalnya nggak datang ke ulang tahun temen, ya udah, yang penting aku belajar bisa ke Stars Club dan bisa dengerin firman Tuhan. Dan untuk pada saat ini aku bersyukur karena aku bisa melalui itu, karena akhirnya aku memilih untuk tetap taat ke Stars Club gitu. Karena mungkin kalau dulu aku nggak taat sama Tuhan, maksudnya aku nggak ikut ke Stars Club atau aku nggak dengar-dengaran orang tua, kalau dulu aku melawan orang tua gitu, bisa aja saat ini aku nggak di sini bersama kalian untuk sharing kebaikan Tuhan atas apa yang aku alami gitu. Jadi aku sangat bersyukur dengan pengalaman yang aku sudah alamin. Aku juga bisa belajar semuanya dan aku akhirnya bisa ada di sini, bisa di titik ini. Maka itu aku juga sangat bersyukur dengan ini, kayak bahwa kita tuh punya penyelamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Karena
saat kita berbuat dosa, berarti Tuhan tuh masih mau menyelamatkan kita. Tuhan tuh masih menebus dosa setiap kita. Jadi kita harus terus ingat itu ya teman-teman. Jadi kita harus bersyukur selalu. Dan ini juga bisa teman-teman ingat kayak contoh yang aku akan kasih ini nih. Jadi kalau kita misalnya naik mobil gitu kan, kita harus pakai seat belt gitu ya, safety belt. Jadi kalau sampai ada yang menabrak mobil kita atau kita menabrak mobil lain gitu, kita nggak kenapa-napa, kita nggak sampai terbentur atau terpental keluar karena kita udah ada safety belt itu yang menahan kita. Dan karena kan kalau saat tiba-tiba misalnya mobil nabrak atau tertabrak kan sulit bagi kita kalau untuk langsung refleks melindungi diri kita, misalnya tanpa seat belt atau melindungi orang yang di samping kita, misalnya yang lagi nyetir, siapapun itu. That's why we need the safety belt untuk menahan kita. Dan kira-kira seperti itulah teman-teman, mengapa kita perlu penyelamat yang menyelamatkan kita di dalam kehidupan ini, yaitu penyelamat kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus itu ada untuk menjadi pengingat kita. Jadi sebelum kita melakukan dosa atau sebelum kita jatuh ke dalam dosa, misalnya sebelum kita mau berbohong atau kita tidak menghargai orang tua atau kita tidak menghargai guru kita saat sekarang lagi kelas online atau kita suka malas-malasan, itu kita jadi punya penahan, kita punya seat belt yang mengingatkan untuk remind kayak supaya kita tidak melakukan dosa itu. Jadi kita bisa diselamatkan. Jadi kita memiliki kita diselamatkan gitu. Karena kita kan tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. That's why we need Jesus as our Savior, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat dunia ini. Semua kita membutuhkan penyelamat. Nah, kira-kira gimana sih untuk mengingat bahwa kita selalu membutuhkan penyelamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus? How to remember that we always need a Savior? There's ABC steps yang aku mau bagikan. Jadi A, kita harus admit, kita mengakui bahwa kita adalah pendosa, kita melakukan dosa, jadi kita memohon ampun ke Tuhan gitu. Kita datang, maaf ya, ampuni aku Tuhan karena telah berbuat dosa ini. Dan kita juga bisa admit, kita juga berarti bisa belajar dengan mengakui kesalahan, mungkin ke kakak adik kita atau ke orang tua atau ke guru gitu. Saat kita melakukan kesalahan, kita mengaku. Jadi kita harus belajar untuk admit. And the B step adalah kita harus believe, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menebus kita di kayu salib. Berarti Tuhan telah menyelamatkan kita, telah menebus dosa kita, dan juga telah bangkit. Jadi kita harus believe. Dan C steps adalah kita harus commit. Jadi kita harus belajar untuk memberikan hidup kita lebih lagi kepada Tuhan. Jadi kita harus belajar taat, kita harus lebih dekat lagi ke Tuhan, dan kita harus rajin berdoa, harus rajin ke misa, ikut misa online ataupun ikut Stars Club gitu. Jadi kita taat terus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dengan ABC steps yang tadi aku udah bagikan, itu kita ingat terus kayak oh iya bahwa kita tuh membutuhkan penyelamat. Jadi cara-caranya sangat mudah, yaitu admit, believe, and commit. You and I need a Savior, and that's Jesus Christ. Yuk teman-teman, sekarang kita siapin hati kita dan kita berdoa bareng-bareng. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap berkat-Mu, atas kasih karunia-Mu, dan atas setiap firman yang telah kami dengarkan hari ini. Biarlah kami bisa terus ingat Tuhan bahwa Engkau adalah penyelamat kami, dan kami juga ingin mengucap syukur karena Engkau telah menebus setiap dosa kami. Dan Tuhan, kami juga ingin datang kepadamu untuk memohon ampun atas segala dosa kami, baik yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan Tuhan, ajarlah kami terus juga biar bisa
taat kepadamu, dan kami juga bisa memiliki hati untuk mengikuti Engkau lebih lagi, dan bisa terus memberikan setiap kehidupan yang kami punya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yo, what's up teman-teman? Perkenalkan, namaku Kakak Debo. Nah, tadi kan kita udah dengerin tuh firman yang dibawakan oleh Kak Ariel. Bagus banget ya, tentang Yesus adalah penyelamat. Kakak udah yakin nih, teman-teman semuanya sudah menyadari bahwa kita membutuhkan penyelamat. We need a savior. Kali ini Kakak Debo mau buat apa ya untuk kreativitinya? Aha, Kakak Debo ada ide nih. Yuk kita buat eksperimen bersama-sama. Kali ini seru banget. Yuk kita ikuti dulu ilustrasi ceritanya. Hari Senin, hari di mana Bobo akan melakukan sekolah online teman-teman. Nah, sekarang udah jam 6, saatnya Bobo sarapan. Nah, Bunda Bobo sudah menyiapkan kue teo goreng kesukaan Bobo. Wah, enak banget nih. Tapi kayaknya ada kurang nih kue teonya. Kurang ditambahin apa ya? Apa idenya? Ada saus tomat. Yuk kita tambahkan saus tomat ini ke kue teo, pasti rasanya asik. Nah teman-teman, ini seperti kehidupan kita. Pasti kita mau hidup kita enak-enak nih, mulus, gak ada hambatan. Tapi terkadang teman-teman, kehidupan kita seperti Bobo ini sulit banget. Nah kayak gitu tuh, saus tomatnya susah banget keluarnya. Akhirnya keluar juga. Tapi saus tomatnya kena nih sama seragamnya Bobo. Aduh, nodanya semakin banyak. Aduh, gimana nih teman-teman? Seragam Bobo cuma satu lagi. Mana waktu terus berjalan. Tapi Bobo harus ikut kelas online. Aduh, gimana ya teman-teman? Mana nodanya semakin digosok nggak hilang, semakin besar, semakin bertanda teman-teman. Tuh lihat tuh, nodanya nggak bisa hilang. Nah itu seperti kehidupan kita teman-teman, dimana kita menghadapi kesulitan, banyak hal yang kita lakukan seperti dosa-dosa, seperti yaitu iri hati, teman-teman malas mungkin belajar ketika online, teman-teman juga marah-marah kalau misalkan ada keinginannya tidak terpenuhi, mungkin juga teman-teman nyontek ketika ujian online, ataupun teman juga bisa berbohong. Aduh, gimana ya? Pada saat ini kita butuh savior, penyelamat. Wah, penyelamat ini bisa apa melakukan dan menebus dosa-dosa kita? Kita lihat nih apa cara kerjanya ya teman-teman. Jadi siapkan dulu ya bahan-bahannya. Yang pertama adalah 2 buah mangkok sama 2 sendok. Lalu siapkan juga air hangat. Lalu alat untuk peras lemon. Lalu 1 mangkok transparan. Nah ini yang terpenting nih, yaitu soda kue. Lalu 1 buah lemon diperas ya. Squeeze. Nah kita masukin sini. Ini air lemon. Lalu kita siapin baking sodanya. Nah ini kita mau buat saviornya. Oke, caranya adalah tuangkan dulu, lalu campurkan dulu ke air hangatnya, aduk sampai larut. Jangan lupa campurin air lemonnya. Nah jadi nih saviornya. Teman-teman, ini baju tadi yang terkena noda ya. Noda ini anggapannya adalah dosa. Kita membutuhkan savior. Lalu bagaimana caranya dosa ini bisa dihapus oleh penyelamat kita, savior, yaitu Tuhan Yesus. Kita celupin di sini teman-teman. Kita diamkan selama 5 sampai 10 menit. Nah, udah 10 menit, yuk kita bersihkan lagi ke next stepnya dengan air yang mengalir. Lihat teman-teman, noda saus tomatnya sudah hilang. Baju Bobo bersih kembali. Nodanya dibersihkan oleh cairan savior, seperti Tuhan Yesus yang bisa membersihkan dosa-dosa kita. Keren juga eksperimennya. Nah teman-teman, sama seperti dengan kehidupan kita sehari-hari, kehidupan teman-teman ketika teman-teman menghadapi situasi yang sulit
seperti menghadapi ujian yang susah banget, atau teman-teman pernah berbeda pendapat sama kakak, adik, terus bisa sama orang tua, sahabat, atau bisa juga teman-teman pernah berbohong ketika mengikuti ujian online. Karena kondisi yang seperti itu, jadi hati kita jadi nggak damai teman-teman. Kita jadi gampang bete, gampang marah-marah, bete, terus jadi nggak asik gitu deh. Makanya dari itu teman-teman, kita membutuhkan seseorang yang membuat situasi kita menjadi baik, membuat kita menjadi bersih. Kita membutuhkan penyelamat. We need a savior who save us, yaitu Tuhan Yesus. Jadi teman-teman, jangan lupa ya, Jesus is the savior of the world. Oke deh, sekian dulu dari Kakak Debo. Coba ya eksperimennya teman-teman di rumah, dan terus semangat. Sampai ketemu di episode startup berikutnya. God bless you all. Yay! Thank you guys for joining Feast at Home for Stars Club today. Dan kita sampai di ujung acara. Thank you guys. I hope you are all blessed, and I believe you are all blessed. So you guys also can bless others. Okay, let's share God's good news to everyone around you, so that you can be a blessing to others. Amen. Oke, so kita ketemu lagi minggu depan di hari yang sama, hari Minggu, jam 10 pagi ya teman-teman. Oke, kita ketemu lagi nanti di Feast at Home for Stars Club. Bye, God bless you, and see you online.